Salam jumpa kembali dan tetap setia Topelers. Kata Lease merupakan sebuah kata yang asing. Kata ini seperti tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Kita yang ada di masa sekarang hanya tahu tentang kata ini, tanpa tahu kata ini berasal dari mana, sejarahnya seperti apa dan artinya apa. Dari sumber-sumber awal, kita tidak diberikan penjelasan yang memadai tentang sejarah penamaan. Yang kita ketahui sekarang, jika orang menyebutkan Lease, itu berarti mereka merujuk kepada kawasan segitiga Bermuda yang terdiri dari 3 pulau kecil di dalamnya, yaitu Pulau Saparua, Pulau Haruko, dan Pulau Nusa Laut. Jika dicermati dalam peta, ketiga pulau ini seperti membentuk bangunan ruang segitiga siku-siku, di mana ruas garis antara Pulau Haruko dan Saparua bisa disebut sebagai sisi alas segitiga. Ruas garis antara Pulau Saparua dan Nusa Laut bisa disebut sebagai sisi lain atau sisi tingginya segitiga. Dan ruang garis terpanjang yang ditarik dari Pulau Nusa Laut ke Pulau Haruko bisa disebut sebagai sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa dalam geometri bangunan datar segitiga. Pulau Saparua berada pada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jika orang menyebut Ambon Lease, berarti orang telah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Pulau Ambon, Pulau Haruko, Pulau Saparua, dan Pulau Nusa Laut. Lalu dari mana asalnya dan apa artinya? Mengapa pada akhirnya kawasan ini disebut Lease? Mari kita kaji berdasarkan reka teori dengan bukti-bukti yang ada. Let's go, gang! Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk saudara dong tekan tombol subscribe agar kita terus menebar informasi dari Maluku yang tercinta. Kata Lease pertama kali muncul di dalam sumber-sumber Portugis. Sumber-sumber ini berasal dari surat-surat yang dikirim oleh para misionaris Katolik yang bertugas menyebarkan agama Katolik di Maluku. Kumpulan surat-surat ini kemudian dijadikan buku oleh Herbert Jacobs pada tahun 1971 dengan judul Molucco Document. Dalam dokumen ini, kata Lease muncul pada tahun 1530-an untuk menyebut atau menamai sebuah lokasi di mana di dalamnya terdapat 3 pulau, yaitu Pulau Saparua atau Honemoa, Nusa Loano atau Nusa Laut, dan Omo atau Haruko. Di masa Franciscus Xaverius tahun 1546, kata Lease muncul lagi menceritakan bahwa di abad 16 orang-orang Kristen dapat ditemukan di Jazirah Timur dan Lease. Di tahun 1555, misionaris Alfonso de Castro bersama Manuel de Tavora dan Francisco Godino melaporkan situasi perkembangan Katolik. Dari surat mereka, kata Lease muncul lagi, di mana mereka menceritakan bahwa ribuan orang Kristen Katolik yang ada di Pulau Ambon dan Lease sebanyak 43 desa atau negeri Kristen tidak tahu banyak tentang dasar-dasar iman Kristen dan gampang kembali ke agama lama, yaitu pagan atau agama leluhur. Di tahun 1563 disebut dalam surat-surat itu bahwa lebih kurang 10.000 orang Katolik berdiam di Ambon dan Lease. Di tahun 1570 tertulis bahwa sekitar 3.000 orang Katolik berdiam di sekitar benteng, sedangkan sisanya sekitar 8.000 orang berdiam di Jazirah Timur dan Lease. Selanjutnya kata Lease muncul tahun 1583 dari seorang misionaris Bernardino Ferrari. Di situ disebutkan pada kunjungannya yang kedua, Ferrari mengunjungi 22 desa di Lease dan Seram untuk membaptis anak-anak kecil dan memberikan pengajaran atau katekisasi kepada orang-orang dewasa. Pada tahun 1587, misionaris asal Italia, Frater Antonio Marta saat tiba kemudian menulis surat ke Goa, India. Dalam surat ini ia lebih memperjelas kondisi geografis Maluku. Salah satunya ia menulis bahwa Maluku terdiri dari banyak pulau, diantaranya Ambon, Liser atau Saparua, Nusa Laut, dan Omo atau Haruko. Dari sumber Belanda, kita mengetahui bahwa orang Belanda pertama yang tiba di Maluku, tepatnya di Ternate, adalah Laksamana Jacob Cornelissen van Eyck pada tahun 1588 dengan kapal Amsterdam
Amsterdam dan Utrecht. Armada ini berada di Ternate dari bulan Mei hingga Juni 1588. 10 tahun kemudian, di tahun 1598, armada lain di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Ternate. Ini adalah kedatangan kedua de Houtman setelah tahun 1596. Ia tiba di Banten. Ia datang dengan 22 kapal dan membuang jangkar di Ternate. Tanggal 8 Januari 1599, ekspedisi yang lain datang lagi. Kali ini dengan kapal Zeeland dan Gelderland di bawah pimpinan Witbrand van Marwijk dan Jacob Heemskerk. Ekspedisi ini datang lagi pada 28 Juni 1599. Tahun 1600, tiba armada yang dipimpin oleh Stephen van der Hagen. Tahun 1601, tepatnya 2 Juli. Van Eyck kembali datang pada tanggal 7 Februari 1602. Armada lain di bawah pimpinan Walfred Hermansson tiba di Ternate. Dari toko-toko di atas kita tahu bahwa salah satunya Stephen van der Hagen adalah penakluk kota Ambon. Di bawah pimpinan orang ini, benteng Portugis di Ambon ditaklukkan dan diganti namanya menjadi Victoria. Penaklukan kota Ambon ini terjadi pada tanggal 23 Februari 1605. Saat mengadakan perjalanan inilah ia mengumpulkan surat kenangan dan menyurati kepada Direktur VOC di Belanda. Dalam surat-surat itu, ia mencatat nama tempat yang pernah ia kunjungi atau lewati atau ia tahu. Salah satu suratnya yang bernomor 1063F, 50R, 1064F, 202, 1068F, 254V. Ia menulis tentang Leaser atau Leicester. Surat-surat ini dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Thiele. Selanjutnya, seluruh arsip bangsa barat selalu menyebutkan daerah ini Leicester, Leaser, atau Leicester dalam arsip-arsip mereka. Yang pasti adalah menurut Antonio Marta bahwa kata Leicester adalah merujuk pada Pulau Sapporo sendiri, bukan pada kawasan Lease yang kita kenal sekarang, yang terdiri dari 3 pulau. Faktanya ia merinci 3 pulau itu dengan nama sendiri dalam suratnya. Dalam suratnya, ia menyebutkan kata Leicester adalah Sapporo, Ruselau adalah Nusa Laut, dan Omo adalah Haruko. Menurut legenda, nama asli Pulau Nusa Laut adalah Nusa Lawano, sedangkan nama asli Pulau Haruko adalah Omo, yang berarti bundar. Dalam diari Rampius tentang tsunami Ambon di tahun 1674, ia merinci daerah-daerah yang terkena dampak tsunami. Salah satunya adalah Honemoa, Sapporo, selain itu Nusa Laut dan Omo, Haruko. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa istilah Lease untuk menyebutkan kawasan 3 pulau ini muncul belakangan, bukan pada mulanya. Jadi, bagaimana perubahannya hingga kita kenali sekarang? Mari kita telusuri berdasarkan data lokal. Menarik jika kita membaca artikel dari Jacob W. Hajawira yang berjudul Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan. Dalam artikel ini, ia mengutip kajian J.P. de Venneck yang berjudul Het Kekayaan Genootschap van Zeeland pada tahun 1926. De Venneck menulis tentang mitos yang menceritakan bahwa penduduk asli Ambon dan pulau-pulau sekitarnya berasal dari Nunusaku, sebuah gunung di Pulau Seram. Tempat tumbuh sebuah pohon beringin yang mempunyai 3 cabang atau dahan. Di tempat itu hidup 3 orang kakak beradik. Ketika air bah meluap, mereka bertiga memencar sesuai 3 cabang dahan pohon beringin dan mengikuti aliran air sungai Eti, Tala, dan Sapelewa. Kakak tertua menurunkan kelompok Uli Siwa, adiknya menurunkan kelompok Uli Lima, sedangkan yang bungsu menurunkan kelompok Uli Asa. Kajian ini juga sejalan dengan ensiklopedia Van Nederlands Indi. Dalam ensiklopedia, dalam penjelasan terma Uli, ada pembagian yaitu Ohili Siwa, Ohili Lima, dan Ohili Aliasir. Dari sumber-sumber Portugis maupun Belanda kita tahu bahwa kata Lease bukan dinamai oleh mereka, tapi telah ada sebelum mereka tiba. Faktanya, saat mereka tiba dan mendeskripsikan pulau-pulau mereka, langsung menyebutkan dalam arsip-arsip mereka. Hal ini ditunjukkan oleh Antonio Marta, orang Portugis itu, maupun Stephen van der Hagen, orang Belanda tersebut. Dengan begitu, itu berarti apa sebenarnya arti kata Lease? Dari sumber-sumber, kita tidak tahu dengan persis apa arti kata ini. Kata Leaser agak bermirip dengan kata bahasa Inggris yaitu kata lesser yang berarti kecil atau minor. Dalam geografis biasanya kata ini digunakan untuk menamai daerah yang kecil, misalnya Asia Lesser atau Asia Kecil atau Asia Minor, atau Sunda Lesser atau Sunda Kecil. Kata Sunda Lesser biasanya muncul dalam arsip-arsip Belanda saat menceritakan tentang ekspansi Sultan Babula untuk memperluas kerajaan Ternate di masa jayanya pada tahun 1575 sampai 1583.
Salah satu daerah yang ditaklukkan adalah Sunda Leser yang kita kenal sebagai daerah Bali, NTB, dan NTT sekarang. Jika kita bisa menerima mitos yang dikaji oleh Dai Van Dak, maka makna kata Uliasa bisa dihubungkan dengan kata Leser yang berarti kecil. Bukankah kata Uliasa bisa dihubungkan dengan kata bungsu dalam mitos yang juga bisa diartikan sebagai yang paling kecil? Jadi mungkin saat bangsa barat tiba, kata Uliasa telah ada dan mereka tinggal menyebutkannya. Atau saat mengeksplorasi daerah ini, mereka menyebutnya berdasarkan pemahaman geografis yang mereka miliki. Jadi mungkin Uliasa berarti uli kecil atau persekutuan kecil. Kedua pengertian ini memiliki kesejajaran yang sama dan bisa dihubungkan dari aspek mitos maupun pengertian gramatika. Apakah mungkin Lease adalah nama dari sebuah persekutuan kecil? Silakan tulis pendapat Anda di komentar. Pengertian Uliasar sebagai uli kecil juga bisa dipahami dalam konteks penaklukan Sultan Babula. Saat Sultan Babula naik tahta dan melancarkan ekspansinya, ia berusaha menaklukkan Pulau Saparua. Itu berarti sebelum masa Babula itu, Pulau Saparua adalah daerah bebas atau merdeka, bukan di bawah taklukan kerajaan lain. Ini bisa dipahami karena di masa itu ada kerajaan Iha di Pulau Saparua yang kedudukannya sederajat. Dari konteks ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Uliasa, Lizer, Lijazer, atau Liaser adalah semacam uli kecil atau daerah non-blok yang bukan di bawah pengaruh Lisiwa atau Lilima. Mungkin dari sini Pulau Saparua disebut Uliasa, Lizer, Lijazer, atau Lieser. Penyebutan kawasan ini sehingga disebut Lieser, Liser, Uliasa, Lijazer juga bisa disebabkan dari pemahaman morfologis maupun kondisi geografis oleh bangsa barat. Mungkin saat mengetahui daerah ini, mereka menyebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang geografis suatu lokasi. Apapun alasannya, kedua alasan ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan istilah Liase yang awalnya nama ini eksklusif buat Pulau Saparua bisa berkembang menjadi nama untuk kawasan segitiga bermuda ini? Yang pasti bahwa istilah Lizer yang disampaikan oleh Pastor Antonio Marta khusus ditujukan hanya kepada Pulau Saparua, bukan kepada yang lainnya. Sumber-sumber belakangan barulah menyebut Liase untuk kawasan ini, meski terkadang juga menyebut nama-nama sendiri, seperti yang ditujukan oleh beberapa sumber belakangan. Contohnya oleh Stefan van der Hagen, ia menyebut kawasan ini Liaser atau Lijaser tanpa menjelaskan atau merinci pulau mana yang ia maksud. Mungkin yang ia maksud adalah kawasan 3 pulau ini. Jadi penyebutan ini lebih kepada efisiensi dalam laporan. Maksudnya daripada harus menyebutkan satu demi satu, lebih praktis jika hanya menyebutkan nama himpunan. Kebiasaan ini akhirnya dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang lebih suka menyebut kawasan ini sebagai Liaser atau Lijaser atau Uliaser. Hal ini bisa ditunjukkan dengan berbagai arsip yang muncul belakangan yang sering menyebut kawasan ini sebagai Uliaser atau Oiliaser atau Oiliaser. Demi efisiensi dan kepraktisan sebuah laporan, maka penamaan sebuah kawasan lebih familiar jika digunakan nama suatu himpunan daripada merinci satu persatu. Meskipun terkadang ada juga yang terperinci saat menyebut Saparua, Haruko, dan Nusa Laut. Jadi kata yang Lease yang kita kenal sekarang lahir dari pemotongan kata yang umumnya terjadi oleh orang Maluku dari kata Uliasa, Lizer, Liasa, Lijasa, dan menjadi Lease. Oke gengs, semoga memberikan informasi dan edukasi yang membuat kita mengagumi diri sebagai orang Maluku, khususnya orang Lease. Sekian dulu dari Tapea TV. Jangan lupa ikuti video yang lainnya di channel ini. Salam hormat dan please Tapea.